Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa oke. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam itu agar aku tunggu. Ya Allah, sing tak dongani wingi eling kok tak eling nomen ae. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dongane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak awal terbaik itu ngomong bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi elang eling dong. Tapi Allah ini ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo dia jadi wali, ini soalnya Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau jadi wali. Tapi gak jongo ya Allah tersinggung. Kere atau jongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu ngajak wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngobrol nyembadani. Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora tidur lah. Terus dia sirap dia biasa kadung salah biasa wes. Wes bakat salah no. Bakat salah. Yes dungane sing gampang kayak itu mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Saya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi, gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Nah, misalnya kita pintar nyopir lah terus bumi memangap terus kita cemplung nggak obok. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor ya. Kira tahu muka siapa ya, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Ini Indonesia aman, tapi kita tenang aja satunya aman kabeh, orang sing aman. Tidak usah khawatir likuifaksi, tidak usah khawatir meteor jatuh, apa ya potensi, no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai.
Misalnya stroke ya selesai dan bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahagota, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ya ibana su antumul fuqara unapa ilah. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tawari ilmu hakik harus rungokno, serah paham lah atau tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak, tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah usul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan abanda ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dulu. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlilin. Mana nih tahlilan jalurno sepura mayit, ngaji Nabi jalurno sepura. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, sintiarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nasfatno kalimat tauhid. Oke toh ya orang arah iso dilarang tapi nak tahlil itu mitung dinane mayit kaya budo, soalnya kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain. Masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terus jadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah
minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan takbir dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang setia. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Kok saking gedene napa? Api. Nak dicalok kok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh jadi setan tenan. Saya kan duplikatnya sakit, jadi setan rata muncul. Wong duplikatnya wes nopo? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram, mergo penemunya setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjanik penemuan setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi idenya siapa setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya, butuh alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala, ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah ndak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku itu takut kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalla amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah, itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes oga donga tangani ditenarkan. No, atine ya ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenar. Jadi gue aja niru wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang nggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama dong. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga nggak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu kok. Ya Allah, sing tak dongani wingi ejek eling kok tak eling nomene. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dongane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan.
Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi bu eling dong. Tapi Allah ini ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah tidak pernah lupa kok kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Itu ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar itu angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupain. Saat dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terjawab kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qodiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, dipoin salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi, dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah dapat peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak di sebelah, itu tidak ada dasar ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qodiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Sini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah ya di selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Nggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha lagi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia gak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf. Dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu,
di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah kowe wis ra piye-piye. Wong sumben swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah gak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Belum begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Nantinya sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Sehingga tidak dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa nggak pernah resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agak butuh kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi eling kok tak eling nomene ae. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya, karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya Allah terbaik itu ngomong bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi kok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu
diri pantas ta ora dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo dia dadi wali, iso wae tersinggung. Bocah atau tirakat atau jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi bukan di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu ngajak wali kok sabtu kok dirjelan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani. Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora diidola. Terus piye Gus Sirap piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Wis dungane sing gampang kae mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran didu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la ditun namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, salah, tambah salah meneh. Tahun gak Pruhen, salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah kalau sekarang ya mungkin di gonjaan sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan terus sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu udah paham. Jadi Nabi Khidir mesti distok kamu udah paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang ini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenang gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu disalahkan. Jadi angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadu semeneng itu ora karu-karuan. Jadi andai kan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu punya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Takkan dari rasa kok kamen takok. Tapi yang disalah no. Ya aku jadi Nabi Musa. Ya jajal, gaya peristiwa meneh aku tak sabar ratakan. Bareng kan jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi ya protes meneh nomor. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru murid goblok ya. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora ro hikmah iku.
Kan bingung loh. Di guru ini Pak bingung. Soalnya kayak di guru jadab, dorong jadi murah mau. Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu beda, saya takut. Ayo loh, Naila kan gak iri. Biasanya Naila itu gak iri. Sekarang mau Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Gue nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng. Muridku gila, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, gak geblek tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak lihat akhlak. Guru lagi senengnya kok rawol. Nah Nabi itu kan bully-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa. Bahwa membunuh anak kecil tidak boleh. Merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir ilmunya nggak dipakai. Meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng loh mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Mulane Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sab. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditetir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu terakhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecilek. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali itu kelirullah, itu tuh disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabi dia yuk kecil-kecilkan, yuk panjang nak wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup, tetap lebih bingung. Nabi itu minggat itu boleh tidak tanpa pamit. Minggat itu pergi gak pamit itu boleh tidak? Tidak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu tidak pernah minggat, tidak pernah hijrah. Saya ulang lagi karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan yang abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Siapa itu yang mengalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Buket Nasir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu Ardun Mal'unah kalau di kitab-kitab bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein apa? Kabudutnya Said siapa? Hussein di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok naik daripada ngebantah-bantah malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan ya sound ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi Hunalikaas Salasil wal Fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwahi kaumnya itu lama sekali dan tidak iman.
Nah semua nabi kalau kaumnya ada iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terus itu. Nanti kalau kamu udah iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang 3 dino kaumku tetap ora iman. Mangkel asal minggat deh. Minggat ya jadi mau minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus. Zaman itu ya ada mitos, kalau ada gelombang yang nggak wajar, pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung no. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mutakhadis, diuji, dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Dan ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Karena sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikan dia santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena Abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng ngomel Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Ngomel ono ada kok dene tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono ada. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ora minggat ya salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaume. Jare apa ono adab ono gempa bumi liku faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu. Nyatane gak mlayu. Jadi bawa didesain minggat. Tapi nek minggat disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alama, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang Simpul Duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawali. Aku rawan ini loh. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya ada branding. Waj al sayyati man ahbab. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae seneng. Waj al sayyati man ahbab. Terus kayak gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah gue lucu. Kowe tak cilik. Kowe seneng tak cilik. Salah we. Cano gelas yo lucu, tiba yo lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau mengincang omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes barang mulai malam Kamis adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada azab. Kaum yang lapangan tobat, finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Woi, tapi pengen ditompo tobat. Wes gak sido tak adab bang kue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin ala bitafibatni ila yaumi yubasir. Akhirnya dimuntahkan sama ikan nun tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar, gimana kabar kampung Nenua? Baik-baik.
saja. Tapi ramani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong, katanya kemis itu ada azab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya gak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully itu. Oh itu beda-bedaan. Wong kekasih pangeran bener. Aku ora ngerti pintu langsung diadab. Jadi pangeran kekasih iku beda ora koyo. Akhirnya Yunus rawani mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mergo nalem kemis ku ono azab tenan. Terus do tobat. Disebut falau laka nasqaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya kasih do dari pangeran. Iku kaum Nabi Yunus. Iku yo barokah minggate Nabi Yunus, lha iku nabi. Wong kliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok. Nengom. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya mencoba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang tidak usah jadi teroris, tidak usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, kan? Di dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya. Termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenang. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namu khalikin, aman semua, semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa, tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Tapi unik. Hapus gak popoli, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan wajib. Jadi Nabi ya relax saja. Tapi Ali katanya, fawwa ma ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, ben ora gelem hapus. Tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Tapi ya relax, wong tulisan aku lagi tulis Rasulullah ya tetap Rasulullah, aku masih relax. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakayu sengah. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Siapa kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi ku yo perjanjian gue manusia gampang.
Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadzal din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, bangun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunia rusak kok apa ben tetep Islam mulia. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian dunia keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Berarti Islam itu menarik zaman mesti regani negara, zaman rung dinegani negara itu semua. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Ya, sama dari Nabi tentang perjanjian salah lah, Mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pengeran raga, ngebar agama ini orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, keliru lah. Kayak geremeng-geremeng santai geremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke dari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suel, oke enggak masalah. Itu dok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas juga sajane yo bener Muhammad. Nyembah watu banyak giok tenan. Wah, ini goblok tenan watu kok di sentuh. Terus nak Yahudi ora bener bisa Nasrani ora bener pangeran atau. Wah, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Jadi tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara itu baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ada ayat yang nurjuna la tadkhulun al-masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sido mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ono taune. Apa ono ayat iku taun iki sing ngatek taun iki ra kowe. Jadi Nabi yo ora ono taune ya. Ora ono taune kok taun iki dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing gear nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak ya sudah kalau enggak ada tahunnya itu pokoknya mesti kapan-kapan terjadi tapi ora saiki. Kayak Sugih kan gak ono tahune ora iso. Mau aku do gak ono Sugih tapi tanpa tahu. Uso suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Oh, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya
Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti di pangeran. Makanya Sayyid Ali itu soal pusing tiduran nak donga di antara doa wa al sayyiati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Para ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa bar langsung Adam ora metu kok swarga wis diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mana kena doko. Dadi mana ke ya pokoke wong disenengi ku menangan. Lah kaya begitu kok iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti. Ya, tapi emang ya sudah seperti. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan Gus fatalaq Adam Rabbi kalimatin fataba. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pertama medun ke bumi ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Qawat al sayyiati man ahbab. Ini penting kalau ada namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Kita rasa kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agama dia pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok yo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdul bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Nah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku rasa mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam orang kondang dia. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku. Wali Songo mbek kowe ra mulya Wali Songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal ya agama ya. Wong bapak udah konco kiai mudin anake mondok, bareng sangking suwene dadi mudin. Zaman iku mudin urung untuk gaji kono kono. Anake yo dhuwit muni spontan. Cung ora ono mati kok yo dhuwit. Kok ora ono mati ra entuk. Cung ora ono mati kok yo dhuwit. Mun iku agama ya ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailamah sampai Musotek sampai Elia Eden kurang lagi mulai wali palsu kowe Romo dosa Romo sapa iku kowe ora kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki Ceknya Uzbek jadi negara Islam kayak apa Donald Trump Islamofobia tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk nopo. Untuk pikir malah Islam konsepi malah rusak. Mereka terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini.
Harusnya mbahmu kira pangeran, ngomongnya harusnya. Orang Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri, ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi itu gara-gara apa? Jadi Baba itu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ono masjid mosok ora di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya iki nang Bali kok ono wong ora muin, ya ono santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi untuk bakal sate muter rapi. Kayak Islam di Indonesia, gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan, ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan, ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Hanya Islam oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ono goblok. Bongkor melok ngaji saiki. Setan orang goblok ya. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh itu didu. Mergo rebutan pondokin. Akhirnya pondok satu titik di desa itu. Jalan yang beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu terus sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai juga pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai juga pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh. Akibat ini ora roh. Akhirnya dulur dicu menyebar. Ada wong soleh menyebar ning dindi, menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan iki ono goblok, muga ora ngaji, rene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diutik kan satu titik. Nggih, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.